Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kru penyayang MRB 71 Red Car Semarang. Aku menjadi kena nih. Kena ya, iya mas ya. Masih neko-neko iya, berarti kena iya. Acara vlog hari ini, yang sini rak vlog ya. Ya Apa itu? ngomong-ngomong Enggak, ini konsepnya cerita horor. Karena yang video kemarin ngeprank ya guys. Video kemarin kan booming sekali tuh, tapi kan keprank. Yes, berarti Sebenarnya bukan keprank. Sing pelaku sing Ya benar, tapi nggak bisa masuk ya mas. Karena kemarin membawa jenazah, tapi kan sadar dirilah karena membawa jenazah nggak enak sama keluarga, jadi ya kemarin juga nggak bisa bawa kamera. Karena kan itu guys, ya maaf karena video ini nggak komplit ya. Ini kita akan menceritakan driverannya Mas Alif lah, ini kayak gitu ya. Pertanyaannya nih hilang nih Timo. Oh iya. awal. Wah, horor tenan iki. Nah, Metu demite guys pisan. Ojo nyetel kono ini. Ini sore. ya Mas, orang perkenalan ya. Iya perkenalan. Ya, dengan siapa di sebelah saya ini? Wah, perkenalkan nih guys. Halo, selamat malam. Dini hari sekali ini. Wah, Sangat dingin ya mas. ya sangat dingin, cuaca sangat dingin guys. Dan sepi guys. Sepi. Ora ada wong gitu. Termawa dewi. Perkenalkan saya driver ambulan guys. Ambulan ya. Driver ambulan di MRB 71 Rencar. Kalau kalian membutuhkan jasa ambulan, hubungi saja langsung. Ya kita ya mas ya. Iya, di kru penyayang MRB 71. Ada nomornya di bawah deskripsi teman-teman ya. Silakan dihubungi. Nanti Ya kita awali ya mas ya. siap gimana ini? Malam-malam gini. Wah, Kita akan menceritakan horor karena kemarin kan ya juga ngeprank toh. iya. Yora horor ya. Pengalaman hidupnya Mas Alif saat driveran ini. Awal mula menjadi driver ya Mas ya. Sejak kapan itu Mas? Driver ambulan itu Mas? Driver ambulan itu dari 2014. 2014 sudah berarti ini 2001 berapa? Yo nganu. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahunan. 7 tahun ya. 7 tahun guys. Bayang 7 tahun. tahun jalan. 7 tahun jalan tuh driver ambulan. Mungkin kalau orang-orang pada driverin sih biasa aja ya. Sama lah. Hampir sama driver mobil biasa sama ambulan tuh hampirnya sama sebenarnya. Tapi ada satu keunikan dan satu rasa gugup awal-awalnya bawa ambulan. Ambulannya. Itu kalau driveran biasa sih ya biasa-biasa aja. Tapi kalau pertama bawa ambulan itu pasti Ngewel ya Mas. ya apa ya, badannya adem panas. Terus awal-awal saya pakai ambulan tuh kaki kanan kaki kiri tuh nggak bisa seimbang guys, goyang gini guys. Kayak keringin iya. Kemarin ya Mas ya. Kan kemarin itu pertama kali saya disuruh Mas Alif membawa jenazah langsung guys. Yo ngeri-ngeri piye ngono, adem panas sing asline ngalah. Adem panas. Lah kru siji moh ya guys, piye ngono iki. Awake gede, rak sumput kan ono kru baru iki, kru baru Oh sing iya. Ada kru baru guys, Mas Dulu Gama. jalali dikunjungi Aja lali dikunjungi channel dia. Subscribe pokoknya. Iki ono apa le? Suarane kok gini iki. horor iki. Jadi awal-awal memang kayak gitu. Jadi awal-awal kayak gitu guys. Kita nggak bakalan mungkin nggak bakalan Ternyata menyeimbangi ya. dan ternyata Driver ambulan sama driver biasa tuh beda. Beda sekali. Emang beda. Aku beda ngerasain sekali. sendiri ya mas. Soalnya pas aku sepiran jenazah itu, kalau dibandingkan dengan
supiran biasa. Itu kan supiran biasa orang hidup, Mas. Iya. Nah, kalau orang mati kan jenazah. Ra iso dijak ngobrol, guys. Jak ngobrol ya medeni. Piye, Jal? Ya sonone yo ndonga kuwi mau. Wis ah. Ternyata Wis lanjut lagi itulah pertanyaan kedua, Mas. Ini lanjut lagi pertanyaan kedua biar Pengganggu, guys. Pengganggu gitu. Pengganggu iki lho, Kru. Gede dhuwur sing gagah jarine gagah gitu. Ning rak wani nyupir ambulan ya, Mas Kentung. Wis jangan. sering Rusak ngasih sing channel, Pak. sering tak jak ngono ya konten iki. Ya sing mari lucu ndagel ndek nentok mari. Kelakuane maksudnya. Ya lanjut lagi ke Tuh, gitu. pertanyaan kedua Mas. Pertanyaan kedua ya guys ya. Semenjak supiran ambulan ya Mas, Iya. ada suka dan duka apa saat menjadi supir ambulan? Iya, ini suka dukanya driver ambulan itu suka dulu ya guys. terkadang ada sosok Sukanya itu ya kita merasa happy bisa membantu masyarakat, bisa membantu warga, orang-orang di sekitar lah yang membutuhkan ambulan. Itu ya walaupun sukanya di jalan kayak gitu. Yes, intinya suka sih, enak membantu orang itu ada rasa enak di hati. Seperti itu guys, sukanya itu. Kalau dukanya sih duka ya, ini soal duka tuh sebenarnya memang ambulan itu banyak dukanya ya Mas. Banyak dukanya. Pertama Mas apa itu? Ya kalau di jalan ini semua masyarakat kalau dengar sirine ya minta tolong lah. Ada minggir, kasih jalan lah. 1 detik itu sangat bermanfaat buat yang di dalam ambulan, terutama itu pasien yang sangat kritis. Tapi orang-orang itu nganu Mas, apa itu kayak nggak ngeh loh Ya memang di padahal masyarakat resikonya itu resikonya besar ya Mas ya. resiko besar Soalnya membawa pasien gitu loh guys. ya, jadi Ada pengertian lah. pengertian ya warga seluruh Indonesia dan seluruh dunia lah. Kalau dengar sirine minggir, Ya tolong nganu lah kasih celah jalan karena 1 detik itu sangat bermanfaat sekali. buat si Mas pasien. saya minggir ki gak ngusir ya Mas. Bukan mengusir, Ya minggir ki sadar untuk kebaikan diri. sing lah. dalam mobil. Itu Sadaran. dulu pernah ada cerita ya, ini cerita dari saya sendiri. Ya. Karena tidak pada mengasih jalan sampai di IGD di rumah sakit di Semarang, ternyata pasiennya itu meninggal guys, dan saya merasa dari hati itu merasa bersalah sekali, sangat bersalah, merasa berdosa. Padahal jalan itu ya kalau dikatakan rapet, enggak rapet juga, masih bisa kanan kiri masih bisa ngasih celah, tapi kenapa enggak ngasih celah, enggak ngasih jalan. Nah, seperti itu. Nah, sirine udah nyala, strobo udah nyala semua, lampu hazard udah nyala, enggak minggir. Sampai pada enggak minggir, sampai tak kasih mic itu, tak kasih tahu, minta tolong minggir. Bahwasanya saya bawa pasien kritis. Nah, seperti itu. Nah, sampai rumah sakit ternyata sudah meninggal. Di pertengahan jalan apa ya mau nyampe rumah sakitnya Mas? Di pertengahan jalan. Di pertengahan jalan sampai IGD-nya udah meninggal, udah enggak ada. Sampai Bayangkan kalau itu keluarga kamu, saudara kamu, atau entah kamu orang yang sendiri. dekat sama kamu, entah kamu sendiri. kayak gitu guys. Itu sebisa bisa mungkin menyakitkan hati. Iya. Semuanya teman. Ya. Iya. Enggak mau perasaan. Perasaan juga ya. Ada juga gini guys, Ya. orang ini ya juga istilahnya yang saya alami sih. Saya bawa pasien nih, orangnya gede banget, gede. Mungkin kalau dari badan saya Seperti Mas empat kali badan saya. Seperti Mas Kentung.
Oh, lebih. Lebih. Itu malah dia itu malah ringan sekali ya, mungkin karena perbuatan amal ibadah semasa hidup ya. Itu enteng banget, diangkat Enteng. 2 orang bisa. Bayangkan, badan 4 kali saya diangkat 2 orang bisa loh guys. Bayangkan. Ada juga yang badannya kecil banget tapi diangkat 4 orang, 5 orang. Berat. Itu berat, nggak bisa sampai minta tolong bantuan orang lain lah. Itu juga ada. Mungkin anu ya Mas itu perbuatan amal ya. Ya, amal ibadah lah mungkin. Di nganu sebelum meninggal ya. Ya, sebelum meninggal. Ada juga dulu waktu mau berangkat nih, mau diangkat, jenazah mau masuk. Padahal mobil itu nyala fit, keadaan normal, keadaan bisa jalan, tapi jenazah saat diangkat dan masuk di dalam mobil, itu mobil mati guys, rusak, trouble, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal itu mobil dari pertama nganu ya Mas ya. Sebelum berangkat kan nganu Mas. Pasti kan pengecekan toh. Normal semua ya. Normal semua. Tapi setelah jenazah naik itu mobil trouble guys. Nggak bisa jalan sama sekali. Alam. Nah, ya itu Alam hanya yang di atas yang tahu. Banyaklah cerita, mungkin cerita horor banyak. Pengantaran juga di daerah Jawa Tengah, Banjarnegara itu juga pernah. Jenazah udah turun, barang-barang dari keluarga udah turunin semua. Tinggal yang di dalam itu cuma bed, karena Bed enggak, kasur itu ya. iya bed kasur. Soalnya nggak bawa kerenda sih, nggak bawa kerenda. Itu di dalam tuh kayak ada yang duduk di belakang, terus mainin botol kayak Merasa dipandengi Mas ya. gitu. Iya, merasa dilihat itu merasa merinding lah, merinding, bulu kuduk berdiri. Semua bulu berdiri. Iya. Aku Sampai makanya wis merinding loh. ketakutan itu saya jalan kenceng guys, jalan kenceng. Berdiri. Wah, bosok iki. Ganggu. Menurut ganggu. Sian. Terus siji sing mburi ki ganggu banget ya. Ya lanjut. Ngerti yo Mas goyang apa Ana tengenges Lah, iya. ngono, tengenges. Lah, iya. Ora cetha, iki potong iki kok. Ya sekat ya guys. Ya lanjut ning berapaan Mas? Berarti nomor 3 tadi kan belum semuanya ya kisah horor. Ini kan saya kasih pertanyaan. Kisah horor itu loh Mas di dalam mobil saat yo intinya kisah horor apa saja lah yang dialami jenengan. Kalau horor tuh banyak ya. Dari pertama jenengan membawa ambulan itu. Dari pertama bawa ambulan ya guys. Itu kisah horor musik nyala sendiri itu pernah. Musik di Itu dalam posisi ambulan. jenengan driveran sendiri apa ada ada sebelah jenengan maksudnya teman? Ada temen, ada Teman tapi nggak ngelakuin semua itu. nggak ngelakuin semua itu. Terus handrem mobil guys, handrem mobil itu pernah Oh waktu, iya. Pernah waktu diceritakan. jalan nanjak itu. Terus saya berangkat sama medis saya. Berhubungan itu tidak jenazah ya, itu apa, pasien. Kita berangkat terus di jalan itu kan ada jalan tanjakan. Tidak taunya itu handrem tuh naik sendiri guys. Handrem mobil itu naik sendiri. Spontan saya marah karena jalan agak rame, berbahaya buat pengguna jalan yang lain. Handrem buat mainan. Sebelah saya marahin, kenapa buat mainan. Dia sebelah saya merasa kaget juga, siapa yang mainin handrem, mau saya nggak mainin. Sama-sama berontak berarti Mas. Sama-sama berontak. Sama yala-yalan ya. Sama ya lelan. Nah, Berarti alhasil saya sampai lokasi, saya nanya sama warga di sekitaran
di sekitaran pasien tersebut ternyata di lingkup situ itu memang ada penunggunya. Ada penunggunya ya. Dia main handrem Pak pada saat saya jalan. Kondisi jalan ya agak ramai. Itu sangat membahayakan buat pengendara lain. Padahal itu handrem bisa naik sendiri. Aneh di nyata. Itu saya alami. Itu saat pertama kali ya. Pertama. naikin itu malah kan ya langsung mobil Iya toh, langsung rem dadak toh. rem dadak. Terus pernah juga itu spion tengah kan buat lihat ke belakang. Pada saat saya mau lihat ke belakang, spion itu malah menghadap ke atas. Jadi spion itu bisa bergerak ke atas sendiri. Ke atas ya. Ke atas sendiri. Itu saya pernah alami. Nggak boleh lihat ke belakang. Ya, nggak boleh lihat ke belakang. Lihatnya Mungkin depan terus mungkin harus lihat ke belakang ke depan. Bener berarti pas yang itu. Demi itu. Banyak lagi ya guys. Itu yang kedua mas. Kan udah lama toh di kuburan itu kejanggalan. Ya kisah horornya apa cuma itu ada apakah masih banyak lagi? Wah masih banyak lagi. Yang terakhir mas, terakhir. Ini kan juga ada ya guys ya. Saat pandemi ini ya. Saat pandemi ini apakah ada kisah-kisah horor apa gimana rasanya pas ada pandemi ini sama yang dulu nggak ada pandemi? Kalau dulu nggak ada pandemi itu mungkin horornya memang agak banyak. Tapi karena sudah terbiasa. Jadi saya merasa biasa. Seperti sahabat sendiri malah. Ya, seperti sahabat sendiri. Kalau di pandemi ini kita selalu membantu masyarakat lah. Nah, yang tidak kuat tuh kalau pakai perlengkapan saat pandemi ini memang sangat membutuhkan tenaga lebih ekstra dalam hal perjalanan merujuk atau menjemput pasien atau mengantar jenazah. Kalau paling lama itu mengantar jenazah guys, sama merujuk pasien itu lama banget. Perjalanan kita ya lama lah. Itu ternyata ya butuh proses juga ya mas. Nah, butuh prosesnya juga panjang. Selama pandemi ini sih nggak ada ya mungkin gangguan-gangguan tetap ada, tapi nggak sebanyak sebelumnya karena sudah terbiasa. Tapi alhamdulillah gini ya mas ya, kan di saat pandemi ini jenengan mengantarkan pasien COVID, tapi jenengan nggak terdampak COVID itu sendiri ya mas ya. Kalau terdampak COVID kemarin sih saya sendiri karena kebanyakan merujuk pasien, saya kurang fit, jadi saya ikut positif terdampak COVID. Ya karena udah resiko sebagai driver ambulan ya guys. Walaupun saya punya keluarga di rumah, tapi saya juga harus membantu orang yang membutuhkan saya. Itu guys. Tapi nganu ya mas ya, sangat Sangat apa ini? sangat capek ya mas ya jadi driver saat pas pandemi saat ini, soalnya kan pakai koyo Bajuan lengkap. Sangat capek di pandemi ini. Cukup menguras tenaga sekali. Enggak pagi siang sore malam kita selalu dapat panggilan, selalu dapat telepon, mas minta bantuan ambulan, terus begitu sampai dini hari biasanya tetap ada aja telepon dan kita tetap standby 24 jam. Mau gimana lagi mas ya kayak gitu loh, udah ini intinya kok takdir wis garisnya kok ngono loh. Ya lanjut ke pertanyaan keempat. Oh iya ya nak saat ini pertanyaannya yang paling empat yo pasien COVID nih kena di kita nganu sisan. Yang paling mengerikan pasien apa mas saat
Kalau Saat-saat. saya mengerikan itu pasien yang patah tulang ya. Malah patah tulang. Patah tulang. Covid malah Itu tak tadi medeni. ada videonya loh, jangan lupa di Oh iya. Patah tulang Patah itu tulang. sangat ya, karena saya fobia ya karena dulu udah pernah patah tulang, jadi kalau apa namanya sakit kayak gitu patah tulang tuh rasanya nggak enak-enak sekali. Jadi saya kalau ada pasien patah tulang tuh saya merasa Ngeri ya. mengerikan, karena itu dulu saya juga pernah mengalami seperti itu. Linu kayaknya. Wah, nggak karu-karuan. Padahal patah tulang kono lho, aku wis melu ngene-ngene tok. Rasane itu merinding. merinding. Kalau Sama nganu ya Mas, apa? Kecelakaan ya? ya kecelakaan, Kan ngeri Mas. kecelakaan. Paling banyak paling ya kecelakaan yang Ya, patah tulang. paling mengerikan Kecelakaan ya sing. itu Mas. Kalau menurut saya mengerikan itu ya patah tulang itu, karena yang kecelakaan patah tulang itu kan selalu teriak-teriak minta tolong kasihan. Wah, itu saya juga sudah merasakan soalnya. Saya Apalagi sudah aku ya merasakan. orangnya motovlog, ya suka motor, atau yang ada yang apa Ya harus berhati-hati lah harus di jalan. berhati-hati di kayak jalan. gitu. Tetap hati-hati di jalan, safety first, Ya itu. Iya. keamanan diri dari diri sendiri. Terus Kayak safety kita ya. itu serba salah ya Mas jadi driver ya Mas ya. Kayak gini. Saumpama kita membawa pasien patah tulang Mas. Kayak patah tulang, kecelakaan kan merasakan sakit ya Mas ya. Ya, Lah kayak kita kan driver harus cepat sampai sana tapi nggak brul no caranya Mas. ya Ya, toh. nggak harus. Jadi driver ambulan itu juga nggak harus kencang juga perjalanan. Lihat kondisi pasien, lihat kondisi jalan. Kebanyakan sih kalau yang saya jalankan lihat kondisi pasien, dan saya selalu kalau semisal bawa pasien itu ada medis dan saya tanya pada medis, gimana? Harus kencengkah atau harus standarkah perjalanan? Seperti itu. Biar tetap pasien itu stabil di dalam ambulan sampai rumah sakit langsung bisa ditangani, guys. Gitu. Yang paling enak ya pakai nganu Mas. Kok pakai? Yang paling enak driveran jenazah guys. Gak ono sambat. Ya. Ya bener, anak bener. Langsung bener. los tekan kono. Gak ono. Apalagi komen-komenan. pekerjaannya itu ya 24 jam. Beda kayak nganu ya, apa penyewaan Yang penting mobil. sampai sana. Ya. Yang penting sampai sana. Tapi tetap safety first. Nah, iya gitu. Keamanan diri. Keamanan diri sendiri. Ya. Soalnya demit. Sayangannya demit. Yaudah lanjut lagi Mas. Pertanyaan yang kelima, yang terakhir. Apakah menjadi supir ambulan itu enak? Menurut saya semua pekerjaan atau semua driver itu enak. Tinggal dari diri kita yang menjalani. Bisa menerima apa enggaknya? Bisa gitu menerima ya? apa andaknya, bisa apa namanya ya? Bersyukur. Selalu bersyukurlah. Belum tentu orang lain itu bisa kayak kita diberi rezeki. Rezeki nggak hanya bawa pasien ya guys, kayak driver-driver yang lain banyak lah, tapi ya rezeki di saya waktu ini sampai saat ini ya masih driver ambulan. Nah, ngomongin rezeki ya nggak di situ aja. Nggak di situ aja. Soalnya rezeki itu bermacam-macam ya. Iya, Mas. bermacam-macam. Gitu. Tapi ya intinya bersyukurlah. Syukur. Jadi driver ambulan itu bisa membantu yang membutuhkan. Jadi tetap rasa di hati itu enak lah, karena sudah apa ya, sudah mendarah daging, Bisa sudah daging. sudah menyatu jadi driver ambulan. Udah gitu aja. Mantap Mas. Lanjut semangat ya Mas ya. Semangat tetap. Buat kalian-kalian yang muda selalu bersyukur, Jangan putus asa lah. jangan putus asa, masa depan kalian masih panjang ya. Terus jaga imun tubuh juga, Nah. banyakin vitamin,
A B C D. F Kan Z. kan Z guys. Ya itu aja ya guys ya. Ya, Kita- paling banyak dibanyakin makan buah-buahan. Ya, Mas. Lanjut. Lanjut. Kita lanjut mungkin nanti di lain waktu ada video-video dari MRB 71 tadi ya. Iya, benar. Dan saya juga punya channel guys, Jangan punya lupa channel, di-subscribe. tapi belum saya upload semua. Masih yang anu ya, video satu sing Video satu Video satu masih video satu guys. belum belum Kalau saya upload. penasaran langsung aja mampir Kunjungi. ke channel Mas Alif. Mampir ke channel saya guys, driver ambulannya. Channel saya namanya Alif Channel. Alif channel. Jangan langsung lupa aja, ya. langsung aja terus. Ya sampai di situ aja ya Mas ya. Ya, Terima kasih Siap. udah meluangkan waktunya. Ini deret-deret ini guys. Soalnya dia ada tugas di AT. Ada apa Pak? AHT itu asrama haji transit. Asrama haji. Malah Transit. 1 bulan ini saya jaga dinas rumah isolasi guys, pasien COVID. Semarang ya, Semarang guys. Ya maaf kali ini nggak pakai masker soalnya di bebas COVID ini. kan Soalnya yang penting alam. kan udah pernah suntik vaksin loh, Mas. Udah. Berarti udah aman. Kita udah aman kalau itu. Tapi tetap prokes ini sebenarnya guys. Tetap progres. Prokes. Yes, gue. Pantengin lagi nanti ya channel saya, jangan lupa Alif Channel. Jangan lupa di Nanti subscribe. tak upload semua video-videonya. Dan terima kasih lah buat kalian semua udah mendukung channel MRB 71. Ya intinya banyak-banyak bersyukur lah. Syukur. Banyak-banyak bersyukur. Dan jangan lupa video ini kan part 1 ya Mas. Part 1 ya. Ini kan Apa? udah malam Jan ya. Nah, udah malam sih. Udah Tapi yo dilanjut besok lagi Ya mending di channel Mas Dulu Gama ya. Ini kan di horore MRB 71 nanti aku dikepoin lagi di aku channelnya. nganu ya. Kita lanjut besok. Ya, kita lanjutkan video-video yang menarik lagi lah bersama kru MRB 71. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Potong.